Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadhani. Saya adalah seorang guru PJOK di SDN Negeri 017 Longkali, Kalimantan Timur. Saya sudah 11 tahun mengabdi di sekolah ini. Meskipun jauh dari perkotaan dan penuh keterbatasan, saya merasa terpanggil untuk tetap mengabdi di sekolah ini, karena saya percaya anak-anak di pedalaman juga berhak merasakan pendidikan yang bermutu sama seperti anak-anak di perkotaan. Sekolah kami berada di pedalaman dengan akses yang tidak mudah. Hingga hari ini sekolah belum teraliri listrik PLN. Internet pun sering putus nyambung. Bahkan kadang sama sekali tidak bisa kami gunakan. Jalan menuju sekolah saat musim hujan tiba itu sangat sulit sekali kami lalui. Lumpur menutup jalan daratan. Jalan menjadi sangat licin, rusak, dan sulit dilalui. Tidak sekali dua kali kami juga harus jatuh bangun mempertahankan motor agar bisa melalui jalan ini. Roda 4 juga begitu, tidak mudah untuk melewati perjalanan di desa kami ini. Semua perjalanan itu tidak pernah mudah, tetapi setiap kali sampai di sekolah dan melihat senyum anak-anak, rasa lelah itu hilang seketika. Inilah yang membuat saya terus bertahan dan semangat untuk memotivasi diri saya agar bisa bermanfaat di sini. Tidak hanya sampai di situ saja. Untuk perjalanan menuju ke sekolah, kami juga harus melewati sungai-sungai kecil yang apabila curah hujan tinggi, sungai ini juga sangat dalam. Sehingga motor yang kami bawa itu harus kami gotong ke seberang agar bisa melanjutkan perjalanan ke sekolah. Jalur alternatif yang kedua untuk bisa sampai sekolah adalah jalur air. Kami bisa menggunakan perahu bersama-sama dengan warga untuk bisa sampai sekolah. Tetapi menggunakan perahu di sini juga tidak kalah menantang dengan jalur darat. Banyak arus-arus jeram seperti ini yang harus kami lalui yang membuat keselamatan kami itu bisa terancam seperti itu. Selain akses yang sulit, tantangan lain datang dari kondisi siswa-siswa kami. Dari hasil tes kebugaran dan kesehatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Puskesmas, ditemukan data adanya siswa kami yang mengalami kurang gizi, sehingga berat badannya di bawah ideal. Efeknya adalah mereka sering mudah lelah, sulit berkonsentrasi, karena pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Dari tantangan itulah lahir program dengan judul Dari Pedalaman untuk Indonesia Emas, optimalisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang kami gagas bersama seluruh warga sekolah di awal tahun pembelajaran ini. Kami memulainya dengan sosialisasi program bersama guru dan orang tua untuk menyamakan visi dan misi dalam mendukung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah maupun di rumah. Mulai saja Bu ya, untuk yang acara yang pertama ini tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mendengar 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Enggak pernah. Belum pernah Belum ya? pernah. Atau kemarin cuma dengar sekilas-sekilas gitu aja ya? Jadi pemerintah ya, dari pemerintah Pak Presiden Pak Prabowo sekarang itu membuat program untuk pendidikan itu macam-macam. Ada makan gratis. Dari pertemuan dengan seluruh warga sekolah untuk sosialisasi program tadi, kami sudah bisa melihat hasil dari apa yang kami jalankan selama ini. Untuk kegiatan atau praktik baik apa saja yang sudah kami lakukan di sekolah akan saya rangkum dalam video berikut ini. Yang pertama adalah kebiasaan bangun pagi. Kami membuat sebuah kesepakatan kelas untuk hadir tepat waktu kepada siswa, dan setiap siswa juga menulis jurnal bangun pagi dan tidurnya yang dipantau oleh guru dan orang tua di rumah. Yang kedua adalah taat beribadah. Adapun kebiasaan yang kami bangun di sekolah untuk taat beribadah adalah melakukan sholat duha berjamaah sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, rajin berolahraga.
Adapun pembiasaan yang kami bangun di sekolah untuk mewujudkan rajin berolahraga adalah melakukan senam Indonesia Hebat secara berkala. Yang keempat adalah makanan sehat dan bergizi. Adapun pembiasaan yang bisa kami bangun di sekolah adalah dengan mengajak siswa untuk makan bersama, membawa bekal dari rumah dengan menu makanan sehat dan bergizi yang dibuat oleh orang tuanya di rumah. Dengan kegiatan ini, kami berharap orang tua dan siswa mampu membiasakan diri untuk memahami tentang makanan bergizi dan membiasakan untuk membawa bekal atau makanan yang bergizi dari rumah ke sekolah untuk menghindari jajanan-jajanan yang tidak baik bagi pertumbuhan mereka. Yang kelima adalah gemar belajar. Kami melakukan pembelajaran dengan pendekatan kearifan lokal dengan pemanfaatan lingkungan sekitar untuk membangkitkan semangat, motivasi, dan keaktifan siswa dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya pembelajaran yang saya ampu, yaitu pembelajaran PJOK. Yang keenam adalah bermasyarakat. Untuk pembiasaan bermasyarakat, kami mengajak siswa untuk terjun langsung melakukan pengamatan dan observasi di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya, dengan harapan siswa-siswa kami mampu bekerja sama, berkolaborasi, dan bertanggung jawab dalam memupuk rasa percaya diri mereka untuk menjadi siswa yang kreatif di kemudian hari. Berikutnya, kebiasaan yang ketujuh adalah tidur cepat. Kami memberikan siswa sebuah jurnal harian untuk mengetahui dan mengontrol kegiatan siswa dalam mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ini di rumah bersama dengan orang tua, agar semua kegiatan yang mereka lakukan di rumah bisa terpantau dan bisa kita lakukan evaluasi dan refleksi. Perjalanan ini tidaklah selalu mulus. Saya merasa lelah, bahkan hampir menyerah. Tapi setiap kali melihat anak-anak berlari dengan semangat atau mendengar mereka cerita tentang bangun pagi tepat waktu, hati saya kembali kuat. Haru rasanya ketika anak-anak mulai terbiasa hidup sehat dan orang tua semakin peduli dengan tumbuh kembang mereka. 11 tahun saya bertahan di pedalaman bukan tanpa alasan. Saya merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi pada pemerataan pendidikan. Saya ingin anak-anak di pedalaman punya kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh sehat, dan berprestasi. Selain itu, keramahan masyarakat, budaya yang hangat, serta lingkungan sekolah yang nyaman membuat saya merasa bagian dari keluarga besar di sini. Inilah dedikasi saya, tetap bertahan, mendidik, dan berinovasi di tengah keterbatasan. Dari sebuah sekolah kecil di pedalaman, saya percaya langkah sederhana ini bisa memberi dampak besar melalui pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Kami ingin menyiapkan anak-anak yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Semoga dedikasi kecil ini menjadi bagian dari perjalanan besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surainun, bertugas sebagai Kepala Sekolah SD 017 Desa Tompok, Kepala Telake, Kecamatan Nongkali sejak 2016. Kemudian setelah saya di sana, saya mengenal di sana ada guru olahraga namanya Pak Rifki Ramadhani yang bertugas dari 2014. Alhamdulillah beliau adalah guru penggerak angkatan ke-8 dan saat ini juga sebagai PKG guru olahraga. Selain daripada itu, Bapak Rifki Ramadhani pembelajaran di atas sangat dielukan sama anak-anak murid. Begitu Pak Rifki datang, mereka semua senang, gembira. Katanya, alhamdulillah Pak Rifki datang, kami semua ganti baju olahraga. Begitulah citra Pak Rifki di depan anak-anak selalu disenangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.